Bab 067. Kamu yakin mau bawa dia pulang, Cahya? Tanya Cici memastikan untuk yang kesekian kalinya. Cahya mengangguk. Ria sudah ada di gendongannya saat ini, menyandarkan kepalanya pada bahu Cahya. Anak itu tampaknya langsung lengket dengan Cahya begitu saja. Iya, Ci, kamu lihat sendiri tadi, kan? Dia nangis pas dibawa ke pos satpam. Kita juga udah nunggu lama tadi tapi nggak ada yang datang jemput dia. Aku kasihan. Cici menghela napas panjang. Iya sih, hanya saja, kenapa? Nggak apa-apa, cuma khawatir aja kalau orang tuanya nyariin pas kamu bawa dia pulang. Cuma untuk hari ini kok. Besok aku bakal nyari orang tuanya lagi. Sekarang itu yang penting Ria aman dulu. Cici mangut-mangut. Terus suamimu gimana? Emang dia bakal nerima gitu aja kamu balik-balik bawa anak gitu? Nerima aja. Maksud aku, kan baik, Ci. Biar besok juga sekalian dibantu sama Mas Rahmat untuk cari alamat atau kontak orang tuanya. Cici mengangguk. Ya udah deh kalau gitu. Mereka akhirnya pulang. Ria benar-benar dibawa ke rumahnya oleh Cahya. Baru saja dia masuk ke pelataran rumahnya, Rahmat membuka pintu depan dan kaget saat melihat Cahya datang sambil menggandeng anak kecil. Cahya, anak siapa itu? Tanya Rahmat. Keningnya mengernyit. Masalahnya, Rahmat sendiri tidak pernah melihat wajah anak itu. Maaf mas, aku terpaksa bawa dia pulang. Dia tersesat di mall. Tadi aku dan Cici nemuin anak ini. Udah kebagian informasi juga dan ngasih pengumuman, bahkan nunggu lama tetap nggak ada yang datang, jelas Cahya. Benar tidak ada yang datang? Tanya Rahmat. Bukannya dia tidak percaya dengan Cahya, dia hanya heran saja. Masalahnya anak ini masih kecil. Rahmat sejak tadi memperhatikannya. Atribut yang dikenakan anak kecil perempuan ini terkesan bukan biasa-biasa saja. Ayah dan ibunya pasti orang berada. Jadi, Rahmat merasa aneh saja kenapa tidak ada yang datang mencari anak ini. Mas, panggil Cahya. Kamu nggak masalah, kan? Maaf ya, aku main bawa dia pulang aja nggak kasih kabar-kabar dulu ke Mas Rahmat. Ya saya tidak masalah. Hanya khawatir saja orang tuanya sedang bingung mencari. Cici tadi juga ngomong gitu, tapi masalahnya aku nggak ada pilihan lain, Mas. Takut anak ini dibawa orang jahat, Mas Rahmat, kan aparat, jadi setidaknya lebih amanlah. Kenapa nggak langsung lapor polisi saja? Kamu bersama dengan Cici, kan tadi? Kasihan, Mas. Dia ketakutan lihat orang banyak. Tadi saat di pos satpam aja dia gemetar gitu sampai megang tanganku terus. Cuma sama aku anak ini mau nurut. Rahmat tetap memperhatikan anak kecil itu. Wajahnya menggemaskan, tapi ada beberapa sisi yang membuat Rahmat merasa anak ini mengingatkannya dengan seseorang yang pernah dia temui. Sayangnya, dia lupa siapa. Kenapa, Mas? Kok kayak ngelamun gitu? Tanya Cahya. Oh, enggak. Bukan apa-apa. Ya sudah, bawa anak itu masuk. Cahya mengeratkan gandengannya pada Ria dan mengajak anak itu masuk ke rumah. Namun, Ria seperti tidak mau masuk. Ria, kenapa? Ria terus menggeleng. Cahya akhirnya berjongkok di depan anak itu dan berusaha membujuknya. Kenapa, sayang? Kita masuk, ya. Di sini aman kok. Ria terus menggeleng sambil sesekali menunjuk-nunjuk kepada Rahmat. Cahya mengikuti arah jari telunjuk Ria dan wajah ketakutannya. Tunggu, jangan bilang kamu takut sama Om Rahmat. Cahya, ada apa? Rahmat ikut keluar dan mendekati mereka. Benar saja,
Ria langsung beringsut sembunyi di belakang tubuh Cahya. Cahya tertawa geli melihatnya. "Mas, kayaknya dia takut sama kamu." Rahmat bingung. "Hah? Kenapa harus takut dengan saya?" Untuk anak kecil, postur tubuh Rahmat yang tegap dan tinggi pasti membawa aura intimidatif yang besar. Belum lagi Rahmat itu kurang berekspresi. Kebanyakan wajahnya hanya menampilkan raut datar saja. Sepertinya, Ria takut melihatnya. Makanya senyum, "Mas, jangan cemberut gitu," goda Cahya. "Saya nggak cemberut, Cahya." "Ya udah, jangan datar gitu aja. Coba senyum ke Ria, Mas. Biar dia nggak takut sama kamu." "Kamu itu kaku banget loh kayak kanebo kering, manggil istri aja masih pakai saya bukan aku kamu," diprotes tuh sama pembaca. Rahmat menghela napas, harusnya kan pembaca paham, Rahmat memang setelannya begini. Dan soal panggilannya kepada Cahya, ya lantaran dia dan Cahya itu selisih jauh umurnya. "Kenapa sama Gracia dan yang lain aku kamu?" Karena mereka sepantaran. Dan yang lebih penting, kalau Rahmat enggak kaku, nanti enggak ada ciri khasnya. Rahmat mengalah dan berusaha membujuk Ria. Anak kecil itu masih saja tidak mau melihat Rahmat dan bersembunyi darinya. Untuk pertama kalinya Rahmat merasa sulit menaklukkan orang lain, dan itu adalah anak kecil. Mendadak, dia khawatir kalau nanti anaknya lahir dan malah takut dengan Rahmat, ayahnya sendiri. Sementara Rahmat sedang bingung, Cahya malah asyik menertawakannya. Lucu sekali melihat Rahmat yang selalu memiliki kontrol diri secara penuh mendadak kebingungan hanya karena anak kecil. "Mem, Ria, nama Om adalah Om Rahmat, salam kenal. Ayo kita masuk." Rahmat mengucap dengan ragu-ragu. Dia berjongkok di depan anak kecil itu, agar badannya yang tegap dan tinggi tidak membuatnya takut. Pelan-pelan, Ria luluh. Dia mulai mengintip Rahmat tapi masih sambil bersembunyi di belakang Cahya dan memegangi roknya. Rahmat mengulurkan tangannya kepada anak itu, berharap Ria akan menerima jabat tangannya. Selama beberapa saat, Ria masih ragu. "Ria, Om Rahmat baik kok," ucap Cahya. Setelah mendengar ucapan Cahya, Ria akhirnya memberanikan diri memegang tangan Rahmat. Rasanya seperti menang hadiah besar, Rahmat bisa merasakan gembira yang luar biasa saat Ria mau menerimanya. Padahal, dia bukan anak mereka. Usai sesi perkenalan yang agak kacau itu, akhirnya Ria sudah tidak terlalu takut lagi dengan Rahmat dan mereka bisa masuk ke rumah dengan damai. Ria masih tampak waspada dengan Rahmat, tapi setidaknya sudah tidak terlalu ketakutan. Malam itu, Ria tidur di rumah mereka. Cahya benar-benar telaten mengurus Ria, sudah seperti anaknya sendiri. Karena ada anak kecil, akhirnya malam ini Rahmat terpaksa mengalah tidak tidur bersama dengan Cahya. Rahmat menghampiri Cahya sambil membawa susu ibu hamil hangat yang baru saja dia seduh di dapur. Cahya sendiri sedang menemani Ria yang sudah terlelap. "Ini, diminum dulu." Cahya mengangguk. "Makasih, Mas. Kamu telaten sekali mengurus anak itu. Sudah nggak sabar ya untuk punya anak." Cahya tersenyum. "Iya, Mas. Rasanya pasti menyenangkan sekali bisa mengurus anak sendiri." Rahmat mengusap kepala Cahya pelan-pelan. "Sebentar lagi. Semoga semuanya lancar dan baik-baik saja." Cahya menganggukinya. "Wak, bangsat. Jagain anak kecil aja nggak becus. Bagaimana bisa anakku hilang?" "Hah?" Riko berteriak, membanting barang dan murka luar biasa. Babysitter, pembantu, dan beberapa pelayannya yang tadi menemani Ria sudah bergetar luar biasa mendengar amukan Riko. Semuanya tahu,
Anak tuan mereka adalah prioritas utama yang harus dijaga dengan ketat. Babysitter Ria langsung berlutut di lantai. Maafkan saya, Tuan. Saya sudah mengawasi Nona Ria. Tapi beliau memang sering berlari sendiri dan, jadi maksudmu anakku yang salah, Babysitter itu langsung menggeleng. Bukan, saya yang salah. Saya yang salah. Kalian semua kupecat. Cepat kemasi barang-barang kalian dan jangan pernah menampakkan wajah kalian di depanku lagi. Semuanya tidak bisa melakukan apa-apa selain menurut. Tak ada yang berani melawan titah Riko, atau mereka sendiri yang akan dalam bahaya. Riko langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan sang anak yang hilang. Semalaman, Riko terus marah-marah menunggu hasil keberadaan Ria. Beberapa anak buahnya datang menghadap. Mereka sudah menyusuri seluruh area mall termasuk wilayah sekitarnya. Namun, keberadaan sang nona belum juga ditemukan. Bos, kami sudah bertanya pada bagian keamanan mall, memang ada anak kecil perempuan yang dilaporkan. Di sana. Lalu di mana anakku? Nona Ria dibawa oleh 2 orang perempuan. Mereka juga yang membawa Nona Ria ke pos keamanan. Namun, tidak ada orang yang kunjung menjemputnya. Akhirnya 2 perempuan itu membawanya pergi. Riko menggebrak meja. Siapa para perempuan itu? Di mana alamatnya? Maaf, bos. Sayangnya, satpam yang berjaga lupa menanyakan alamat mereka. Riko mengusap wajahnya, kesal sekali. Semua orang benar-benar nggak becus kerja. Bisa-bisanya ngelepasin anak kecil gitu aja. Riko benar-benar tidak tenang selama anaknya belum ditemukan. Dia pening sekali sampai tidak bisa tidur sama sekali. Tidak ada yang boleh istirahat selama anaknya belum kembali. Mereka harus terus mencari sampai anaknya ketemu. Riko sendiri juga berangkat ke mall yang sama, menunggu siapa tahu 2 perempuan yang dimaksud satpam itu datang mengantar anaknya. Paginya, Cahya berencana untuk membawa Ria kembali ke mall kemarin. Dia mau berangkat cepat saja, takut kalau ternyata orang tua anak itu sudah mencari-cari sejak kemarin. Sebenarnya Cahya juga merasa bersalah membawa Ria pulang. Masalahnya dia tidak punya pilihan lain dan merasa satu-satunya pilihan aman adalah dengan membawa Ria ke rumah. Mas Rahmat nggak usah anterin aku. Nanti aku pesan taksi online aja. Kan cuma ke mall yang kemarin. Tapi saya khawatir, Cahya. Kamu juga bawa anak kecil. Cahya tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Lagian hari ini Mas mau menghadiri upacara pelepasan OJT di Gorkan. Kalau nganterin aku dulu nanti malah telat. Rahmat menghela napas panjang. Mereka sarapan bersama. Menunya hanya sederhana karena memang Rahmat harus buru-buru berangkat ke tempat upacara pelepasan taruna yang mengikuti OJT di batalionnya dan Cahya sendiri juga tidak mau lama-lama membawa anak orang karena khawatir orang tua yang bersangkutan mencari-cari anaknya. Ria kelihatan sekali suka dengan masakan Cahya. Anak itu makan dengan lahap, bahkan minta disuapi kepada Cahya. Melihat interaksi manis itu, Rahmat semakin tidak sabar menunggu kelahiran anaknya sendiri. Selesai sarapan, Rahmat segera bersiap memasang sepatunya. Cahya membantu memeriksa barang-barang Rahmat yang mungkin ketinggalan. Setelah itu Rahmat pamitan. Cahya mencium tangan Rahmat. Ria nggak mau pamitan sama Om Rahmat. Tanya Cahya. Anak itu masih takut-takut kepada Rahmat, tapi dia maju dan mau mencium tangan pria itu. Cahya terkikik. Geli. Lucu sekali melihatnya. Cahya, nanti kalau berangkat ke mall hati-hati ya. Cahya mengangguk. Iya, Mas. Pastinya.
Ya sudah, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Setelah Rahmat berangkat, baru Cahya bersiap-siap mengambil tas, ponsel, dan dompetnya. Ria juga sudah selesai sarapan dan sedang duduk di ruang tamu. Ria, ayo kita berangkat. Kayaknya taksi online-nya bentar lagi datang. Ria manut saja digendong oleh Cahya. 5 menit kemudian taksi online pesanan Cahya datang dan mereka segera berangkat ke mall. Cahya sudah memperhitungkan jarak tempuh dan jam buka mallnya. Kira-kira, mereka pasti akan datang beberapa menit setelah mall buka. Cahya memang sengaja melakukannya supaya kondisi mall belum benar-benar ramai. Siapa tahu juga orang tua anak ini sudah menunggu di sana. Sesampainya di mall, Cahya langsung menuju ke pos keamanan yang kemarin. Untungnya yang jaga bagian pos keamanan itu masih satpam yang kemarin dia temui bersama Cici. Oh, Mbak, syukurlah kalian datang lagi. Satpam itu kelihatan seperti sudah menunggu kedatangan Cahya dan Ria. Cahya mengernyit heran. Kenapa, Pak? Itu, kemarin ada banyak laki-laki berpakaian hitam dan bertubuh besar datang mencari anak ini. Cahya heran. Hah? Kenapa banyak orang? Kurang tahu, Mbak. Kayaknya bodyguard gitu. Saya takut banget, mana saya nggak nanya alamatnya Mbak lagi. Untung aja Mbak datang lagi. Terus, orang tuanya sendiri nggak datang. Sebelum mall tutup, ada satu orang lagi yang datang, Mbak. Kayaknya dia ayahnya, mana bawa pengawal banyak juga. Dia dan anak buahnya beneran diem di mall dan sekitarnya, Mbak. Tadi pagi pas saya masuk pos, mobilnya masih ada di sana. Kalau begitu bisa antar kami ke sana, Pak. Satpam itu mengangguk. Oh iya, bisa. Mari. Satpam itu akhirnya mengantar Cahya ke tempat mobil Riko diparkir. Memang ada beberapa mobil di sana, dan juga beberapa pria dengan pakaian hitam yang sama. Firasat Cahya soal anak ini bukan sekadar anak biasa sepertinya benar. Hanya melihat dari pakaian dan aksesorisnya saja, Cahya sudah bisa menebak kalau itu bukan barang murah. Satpam mengetuk-ketuk kaca mobil Riko. Permisi, Pak. Riko langsung terbangun. Dia lelah sekali tidur di dalam mobil. Dia langsung turun dari mobil dan kaget sekali saat melihat anaknya ada di sana. Ria, Papa. Ria langsung berlari dan menghambur dalam pelukan Riko. Cahya diam saja. Dia kaget karena bertemu dengan Riko. Tentu saja Cahya ingat dengan Riko. Dia adalah suami Gracia yang juga temannya Rahmat. Namun, yang Cahya baru tahu, Riko ternyata sudah memiliki anak. Riko sendiri begitu lega anaknya kembali. Dia langsung memeluk Ria dengan erat dan menciumnya berkali-kali. Kamu nggak apa-apa, sayang. Ada yang luka? Enggak. Nanti kita panggil dokter untuk periksa, ya. Ria menggeleng. Aku nggak apa-apa, Papa. Syukurlah, tapi Papa harus tetap memastikan kamu beneran sehat. Jadi nanti tetap panggil dokter, ya. Ria menggeleng sambil mengerucutkan bibirnya. Ria nggak apa-apa. Mama itu baik. Dia langsung menunjuk Cahya. Cahya kaget sekali tiba-tiba ditunjuk seperti itu bahkan dipanggil Mama. Masalahnya, sejak kemarin dia selalu menyebut dirinya sendiri sebagai tante, sama seperti saat dia menyebut Rahmat sebagai om. Riko menyadari ekspresi tidak nyaman pada diri Cahya. Maaf, Ria memang suka kayak gitu kalau ketemu wanita yang baik sama dia. Cahya mengangguk. Iya, tidak masalah. Namanya juga anak kecil. Dan terima kasih ya karena kamu sudah menyelamatkan anak saya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan siang bersama?
Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menjaga anak saya. Cahya menggeleng. Maaf, saya nggak bisa. Terima kasih. Please, nggak akan lama kok. Tolong biarkan saya berterima kasih karena kamu sudah jagain anakku. Cahya menggeleng lagi. Ya sama-sama, tapi saya nggak bisa, Mas Riko. Maaf ya. Riko terus memohon. Dia sepertinya tidak akan menyerah kalau Cahya belum menerima tawarannya. Akhirnya karena terus didesak seperti itu, Cahya menurut. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak bisa. Lama-lama, untuk mempersingkat waktu, Riko mengajak Cahya makan di kafe yang ada di mall itu saja. Riko meminta Cahya memesan apa saja yang dia mau, sebanyak apapun. Namun, Cahya hanya memesan satu jenis makanan saja dan juga minum air putih. Cahya memang menjaga makan sekali selama hamil. Jika makan di luar, Cahya tidak mau sembarangan karena tidak tahu apa saja bahan yang dimasukkan ke makanan itu.